Bapak-bapak, ibu-ibu, kita masuk hadis yang kelima dari kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita membicarakan sesuatu yang sangat rumit. Sehingga saking rumitnya pembahas definisi, pembahasan tidak bisa menyamakan langkah di antara seluruh madhab-madhab dalam ilmu hadis. Dan hadis inilah yang pada kesempatan ini kalau kita secara bijak, secara arif bisa memahaminya, maka sikap kita pun bisa menjadi bijak, arif terhadap perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan masyarakat. Ya. Kita baca bismillah, mudah-mudahan dapat petunjuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha qalat. Hadis diriwayatkan dari Ummul Mukminin, Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini diriwayatkan oleh ibunya orang mukmin, ibunya Abdullah. Padahal kita tahu sejarahnya Rasul tidak mendapatkan anak dari Sayyidah Aisyah. Nah, oleh karena itu kata Abdullah di sini bukan nama anaknya. Ini adalah sebuah laqab ya, yang disandarkan bahwa semua istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ummul mukminin, ibunya orang mukmin. Jadi kalau Rasul meninggal, istrinya haram menikah dengan siapapun, sehingga dia disebut dengan Ummu Abdillah, ibunya hamba-hamba Allah. Ya, itu yang dimaksud dengan Ummu Abdillah. Beliau menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdasa. Ahdasa itu artinya itu mengada-ada. Melakukan sesuatu yang tanpa ada model. Jadi tanpa ada contoh model itu disebut ahdas. Siapa yang mengada-adakan, membentuk, membuat model-model baru, ya, malaysa minhu, yang baru itu tidak termasuk urusan kita, ya, fi amrina ay fi hukmina, dalam hukum-hukum yang kita sudah tetapkan, fahuwa raddun, maka perbuatannya itu raddun, raddun bimaknar mardud, pekerjaannya, ibadahnya ditolak. Mana ibadah yang ditolak? Man ahdatsa, ya, yang mengada-adakan. Ya. Rawahul Bukhari meriwayatkan hadis ini oleh Imam Al Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin Muslimin, pada riwayat lain menurut Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan dan amalan itu tidak termasuk dalam hukum kita, tidak termasuk dalam ajaran-ajaran kita, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ini ahdas dalam terminologi hadis disebut dengan bid'ah. Nah, ini jangan dijadikan senjata untuk melemahkan sahabat saudara sendiri, ya, tanpa mengetahui rumusan dari pengertian bid'ah itu sendiri. Nah, kita lihat sekarang ada beberapa definisi yang diberikan. Di antaranya yang ditulis oleh Dr. Said Khan, ya, dalam Nuzhatul Muttaqin, beliau mengatakan bid'ah itu kullu amrin yattakhidhuhun nas biqasdi taqarrubi ilallah walam yurafihi nasun min kitabin aw sunnatin fahuwa mardudun. Setiap urusan yang dibuat oleh manusia dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak didapati dasar
tidak didapati nas di dalam Al-Quran maupun hadis, maka perbuatan itu tertolak. Jadi ada beberapa kriterianya. Ada orang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dia membuat satu model ibadah tersendiri, cara sendiri. Yang ketiga, tidak didapatinya dasar. Ya, tidak didapatinya dasar nas di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang keempatnya tertolak. Itulah kriteria yang paling representatif yang ditulis oleh ulama-ulama mutaakhirin seperti Dr. Said Khan. Ya. Nah, Bapak saudara sekalian, Ibu yang kami hormati, atas dasar ini maka ini dijadikan sebuah parameter, dijadikan ukuran untuk meletakkan sesuatu. Kalau kita ingin mengukur sesuatu, ya, yang jadi patokan itu apabila mengukur jauh maka kita harus tentukan dengan kilometer. Kalau kita mengukur berat, ya, maka kita harus menimbangnya. Jangan tertukar. Dan bila dalam ukuran itu tidak terjadi sama panjang, maka yang dalam ukuran meteran bahannya yang mesti dipotong. Bukan meterannya yang dipotong. Itu dulu, sepakati dulu. Ya, kalau kita ngukur panjang, bahan diukur dengan meteran, kalau tidak sama ukurannya, yang mesti dipotong itu bahannya. Bukan meterannya yang dipotong, yang disesuaikan dengan bahannya. Ya, kelihatannya sepele, Pak. Tetapi itulah yang menjadi sumber keributan. Nah, ada yang membuat sebuah peranti-peranti untuk bisa menafsirkan ini dan itu dijadikan alat. Mereka membuat satu kaedah yang kaedah itu berbunyinya semacam ini. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya sesuatu itu baik, maka pastilah sudah lebih dahulu dilakukan oleh mereka. Ini parameter yang kedua ini, parameter ukuran, ya. Kalau kita anggap ini meteran baru nih, yang secara harfiah itu bisa menimbulkan multitafsir. Jadi kalau ada kegiatan apa saja, ritual tertentu, lihat di zaman Nabi ada tidak, di zaman sahabat ada tidak. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Bila itu baik, pasti mereka, para nabi, para rasul, salafus saleh sudah lebih dulu mengerjakannya. Kalau tidak ada, berarti ditolak. Nah, Bapak saya sekalian, saya sengaja menyampaikan ini, jadi nanti kita mudah-mudahan bisa ya memahaminya secara utuh. Memang bunyi hadisnya seperti ini. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hal yang menarik, ya. Pendapat dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah pembuat syarah dari kitab Sahih Bukhari. Ya. Jadi kalau Sahih Bukhari itu ada Al-Qasqalani dan Al-Asqalani. Pakar hadis yang kaliber keilmuannya, kapasitas keilmuannya tidak diragukan lagi di dunia ini. Dan semua ulama-ulama di dunia ini merujuk kepada pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini yang mesti menarik. Saya nukilkan pendapat beliau. Radukul libid'atin tasodamaddin. Ditolaknya setiap yang bid'ah itu bila bertentangan dengan agama. Wa tukhalifu qawaidahul ammah, dan menyalahi kaedah-kaedah umum. Jadi kapan disebut bid'ah itu? Bila sesuatu yang dilakukannya itu tasodamaddin, bertentangan dengan agama, tukhalifu qawaidahul ammah, ya, menyalahi kaedah-kaedah umum, hukum yang berlaku umum,
au nususahul khassah, atau nas-nas yang secara khusus. Lihat, ada tidak kaidah umum? Tidak ada tidak kaidah khusus. Kalau kaidah umum dan kaidah khusus tidak bertentangan, berarti itu bukan bid'ah. Ya, berarti bukan bid'ah. Bal yandariju tahta aslin min usulihi. Bahkan dia masuk di bawah dasar, di antara dasar-dasar agama. Apa itu dasar agama? Yang dimaksud dasar agama itu maqasidus syar'i. Ya, maksud-maksud didirikannya syariat. Au yaqa'u tahta hukmin min ahkamihi, atau dia berada dari satu hukum di antara hukum-hukum agama, falaisa huwa biraddin, maka itu tidak ditolak. Itu tidak disebut bid'ah, walaupun contoh modelnya tidak ada. Berarti sekarang pendapatnya ada dua, Pak. Ada satu pendapat yang mengatakan semua yang tidak ada contoh modelnya bid'ah mardud. Pendapat yang kedua mengatakan bila bertentangan dengan kaedah umum, kaedah khusus, bertentangan dengan agama, tertolak. Apabila tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan pada prinsip-prinsip agama, walaupun tidak ada contoh modelnya, tidak disebut bid'ah dan tidak tertolak. Dua nih pendapatnya. Inilah kubu yang sampai saat ini ya berkembang terus. Barangkali sampai hari kiamat ini. Berdirinya kubu ini secara tidak sadar itu ya melahirkan sebuah pendirian yang berbeda. Bagaimana sikap kita memahami ini? Dua-duanya pelajari, dua-duanya ikuti, tapi jangan dipertentangkan. Itu yang penting tuh, Pak. Saya kasih contoh, Pak. Di zaman Nabi sendiri, gurunya satu, Nabi Muhammad. Nabinya satu, ucapannya satu, tetapi pendiriannya menjadi dua. Saya kasih contoh, di zaman Nabi ini. Ketika Rasul pagi hari, setelah Isra dan Mi'raj, selesai ya lakukan perjalanan yang super cepat itu, karena hanya sepertiga malam melakukan perjalanan yang super jauh itu, yang hanya bisa dilakukan, dipahami dengan keimanan, orang-orang tidak percaya. Ada yang keluar lagi dari agama Islam. Tapi sahabat Abu Bakar dan beberapa sahabat itu meyakini, jangankan dia melakukan perjalanan seperti itu. Kalau ada yang lebih bertentangan dengan akal, yang melakukan, yang mengatakan Muhammad, aku percaya. Ya. Akhirnya Bapak saya sekalian, orang bisa memahami, imannya kuat bisa memahami. Apa yang jadi masalah? Timbullah masalah Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj itu ruhan wa jasadan atau ruhan faqat. Yang diberangkatkan oleh Allah itu ruhnya saja atau ruh sama jasad. Ya. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan ruhan faqat. Nabi Muhammad diberangkatkannya hanya ruhnya saja. Ibnu Abbas mengatakan ruhan wa jasadan. Ruh dan jasadnya. Maka berdirilah sejak saat itu pemahaman orang-orang yang tekstualis mengikuti Sayyidah Aisyah, orang-orang yang kontekstualis mengikuti Ibnu Abbas. Sampai saat ini pemahaman tentang tekstual dan kontekstual itu tumbuh. Saya kasih contoh. Ada hadis tentang jenggot. Ya. Bapak pernah dimarahin tidak? Karena tidak berjenggot. Ya. Nah ini hadisnya nih. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyi hadisnya begini. Khaliful musyrikin. Kalian tidak boleh sama dengan orang musyrik. Qasyush syawarib. Potong kumis kalian. Wa'aful liha.
pelihara jenggot. Urai jenggot. Kita tes ya Pak ya. Tekstual dan kontekstual. Bapak yang di depan, yang baju hitam. Saya tanya, tolong dijawab Pak. Ini buat contoh. Yang disuruh sama Nabi apa? Potong kumis, piara jenggot. Ada yang berpendapat begitu? Angkat tangan. Nah, yang mengatakan perintah Nabi itu adalah peliharalah jenggot, potong kumis, piara jenggot, dialah kaum tekstualis. Ya, mantukiyah. Karena memang bunyi teksnya begitu. Saya ulangi hadisnya, khaliful musyrikin. Kalian tidak boleh sama dengan orang musyrik. Qasyus syawarib, potong kumis kalian. Wafud liha, piara jenggot. Orang-orang tekstualis mengatakan perintah Nabi Muhammad itu adalah potong kumis, piara jenggot. Maka orang-orang yang tidak berjenggot, dia tidak suka. Tidak sunnah Nabi. Apalagi ada hadis, walaupun hadisnya tidak sesoheh yang saya bacakan. Salah seorang sahabat Nabi, maaf nih Pak, kalau ada yang mirip, mohon maaf, jenggotnya cuma 5. Tapi dipelihara sama dia panjang gitu ya. Kemudian duduknya di depan. Waktu pengajian pagi seperti ini, Rasul lihat, Rasul tersenyum melihat yang jenggotnya cuma 5 itu. Tapi panjang. Senyum Nabi. Besok pengajian lagi sudah dipotong. Udah nggak dipasang lagi. Rasul tanya, kenapa dipotong? Aku malu ketika melihat kau tersenyum melihat jenggotku ya Rasul. Oh tidak, aku lihat bidadari bergelantungan di jenggotmu. Maka orang-orang menganggap hadis ini adalah tekstual. Bunyinya begitu ya harus diamalkan. Ya. Ketika Darul Arqam di PTS-kan seperti HTI di Indonesia, di Malaysia, maka Darul Arqam nyebrang ke Indonesia, ke Asia termasuk ke Indonesia. Darul Arqam. Maka negara Republik Indonesia ini, pemerintah waktu itu sudah resah dengan gerakan ekonominya Darul Arqam. Dicurigai menjadi sempalan kanan. Saya punya guru, ya, Al-Maghfurlah Al-Muallim Muhammad Syafi'i Hazami, Ketua Majelis Ulama Indonesia salah satu, dia mempertahankan tidak ada bid'ah, tidak ada yang menyimpang dengan Darul Arqam ini. Karena dia sendiri yang lain menyatakan menyimpang, dia sendiri yang menyatakan itu, maka namanya ini menjadi masyhur. Banyak ditulis di Malaysia oleh Darul Arqam itu begitu hebat penulisan tentang sosok ulama besar Betawi ini. Muallim Syafi'i Hazami menjadi hebat di Malaysia. Pembelaannya terhadap Darul Arqam. Dalam sebuah artikel itu 1 lembar koran itu hebat. Cuma ujungnya sayang tidak berjenggot. Mau bilang apa? Bahwa sebenarnya kaum tekstualis sangat mempersoalkan pemahaman tentang makna secara tekstual. Satu, kita taruh dulu ya pemahaman tekstual. Ada orang tidak mau berjenggot. Dan saya termasuk yang tidak mau berjenggot pada waktu itu. Ya, kenapa? Karena pemahamannya kontekstual. Pemahaman yang kontekstual itu perintah Nabi itu bukan disuruh piara jenggot, bukan. Perintah Nabi khaliful musyrikin. Kalian gak boleh sama dengan orang musyrik. Itu perintah Nabi. Bukan jenggot perintahnya. Kalian gak boleh sama. Maka tarikh menceritakan pada zaman itu orang-orang musyrikin itu piara kumis seperti itu.
panjang, ininya dipotong. Kata Nabi, kalian nggak boleh sama. Potong kumis kalian, piara jenggot. Supaya beda mana pengikut Muhammad dan mereka. Kalau sekarang di Eropa, di Amerika lagi tren orang berjenggot, menurut pemahaman kontekstual, orang Islam nggak boleh berjenggot karena sama dengan yang di Amerika. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Itu namanya kontekstual. Ini sampai kapanpun gak bakalan ketemu, Pak. Dia seperti dua rel yang menghantarkan kereta sampai di tujuan, tapi gak akan ketemu. Kalau ketemu, tabrakan. Jatuh. Keretanya akan terguling kalau dua relnya itu bertemu. Tapi dia jalan bersama-sama, bisa menghantarkan kereta ke tempat tujuan. Apa maknanya? Jangan ribut. Jangan mempersoalkan itu. Ya, yang mesti kita persoalkan itu banyak hal-hal yang bersifat nasional. Ya, yang lebih berkepentingan untuk kita bicarakan ke depan. Walaupun saya tidak akan mengatakan itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini berdiri sendiri. Nah, begitu juga dengan bid'ah itu tadi. Orang-orang yang menjadikan parameternya, ukurannya itu laukana khairan lasabakuna ilaih. Ini jadikan padokan, tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani lihat pada ritual yang dibuat, yang dibangun itu bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan tidak. Kaidah-kaidah keagamaan bertentangan tidak. Bertentangan dengan yang kaidah umum dan khusus tidak. Kalau tidak, enggak ada masalah. Saya teruskan. Bal rubbama yakunu wajiban au manduban. Bahkan bid'ah itu suatu saat itu harus, wajib dilakukan bid'ah itu. Jadi membentuk sesuatu yang tidak dibuat oleh Rasul. Au manduban atau sunnah. Ya, katatwiri adawatis silah, seperti melakukan evolusi persenjataan. Apa persenjataan di zaman Nabi? Panah, pedang, tombak. Sekarang sudah menggunakan nuklir dan sebagainya. Pelajari itu. Kalau orang Islam tidak pelajari itu, Iran tidak melakukan ya ekspansi luar biasa pada nuklir itu, maka Islam semakin ciut dipecundangi sama Amerika. Pelajari itu. Kan itu nggak diajarkan oleh Nabi, wajib mempelajarinya. Ya. Kemudian wa taba'atil kutub linashril ilmi wa ta'limin nas. Ya, amrun mandubun. Mencetak kitab, mencetak Al-Qur'an, kitab-kitab untuk dipelajari manusia secara umum, itu perintah. Bapak belajar tafsir, siapa yang suruh bawa kitab tafsir? Yang disuruh itu dihafal, Pak. Ini kalau wajib hafal Quran ini, yang jadi orang Islam paling cuma berapa orang? Nah, Bapak saudara sekalian, jadi tidak kaku. Orang-orang yang kontekstual memahaminya itu tidak kaku. Tetapi orang-orang yang tekstual juga jangan kita anggap mereka itu orang yang kaku, tidak ya bertoleransi dengan pemahaman-pemahaman lain. Nah, dengan begitu maka kita akan menjadi orang yang bijak. Melihat terjadinya perbedaan yang terjadi di masyarakat ini. Ayo mulai sekarang seperti tadi sholat subuh. Tadi sholat subuh, dan ini salah satu kenapa saya menarik sholat di sini. Pakai kunut. Ulama-ulama hadis mengatakan, dan ini terjadi perbedaan pendapat. Imam Syafi'i, Imam Baihaqi, Imam Rafi'i, dengan beberapa periwayat hadis mengatakan, hadis yang mengatakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
melakukan sholat kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Itu hadis diriwayatkan dan dipegang teguh oleh Imam Syafi'i dengan sejumlah ulama yang sebutkan. Al-Hamzani dalam kitabnya, ulama lain mengatakan kunut subuh itu sudah mansukh dengan kunut nazilah. Sehingga, mohon maaf, ada saudara-saudara kita yang tidak mau kunut. Kenapa? Kunutnya sudah mansukh, sudah terbatal, sudah dianggap tertutup, ya, batal, sudah digantikan dengan adanya kunut nazilah. Karena kunut nazilah itu Nabi melakukannya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat, semua sholat dipakai dengan kunut. Ketika ada musibah, ketika terjadi peperangan dan lain sebagainya, maka Nabi melakukan kunut nazilah. Nah, Bapak Saudara sekalian, kubu ini berdiri sendiri, Pak. Sampai saat ini. Termasuk kita yang melakukan. Jadi bagaimana sikap kita? Kunut saja bagi orang yang pengen kunut. Yang nggak mau kunut, diem aja. Maka jadi damai di masjid ini, tidak ada yang ribut. Yang kunut silakan. Berapa susahnya? Amin, amin. Ya, yang tidak mau kunut, silakan diem saja. Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, maka kebijakan-kebijakan yang semacam ini yang sangat kita perlukan. Jangan kita dibenturkan pada hal-hal yang sifatnya furu'iyah, yang bersifat furu'iyah, sementara kita ya terkesima dengan persoalan ini, persoalan yang terjadi pada bangsa ini kita lalai. Subhanallah, ini jangan sampai terjadi, ya, jangan sampai terjadi. Sama kasus pembakaran bendera itu kan tekstual dan kontekstual. Susah, Pak. Karena memang begitu cara memandangnya. Ayo mulai sekarang kita didewasakan dengan hadis ini. Ya, jangan cepat-cepat menuduh. Apalagi kalau dia bilang ada hadis sahih mengatakan ya faina khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan itu yang dibuat-buat. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah adalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang dhalalah itu masuk neraka. Ini jangan dijadikan parameter untuk ngukur kepada orang. Neraka, neraka, neraka. Ini anak kuncinya yang megang siapa neraka ini sebenarnya? Jangan, Pak. Karena ini konteksnya keilmuan, maka dewasakan kita secara keilmuan. Ya, dengan cara yang semacam itulah kita bisa damai, kita duduk masing-masing dengan pemahamannya. Karena memang jangankan sekarang di zaman Nabi Muhammad saja sudah ada ya orang-orang yang mengikuti pendapatnya Aisyah, orang-orang yang mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas. Tekstual dan kontekstual, mantukiyah dan mafhumiyah. Terjadi, Pak. Nah, itulah yang dimaksud dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Bapak, saudara sekalian yang berbahagia, hukum itu membedakan, agama itu dibedakan menjadi dua. Ya, segi ya prinsip-prinsip. Pertama yang disebut dengan amrun ta'abbudi. Yang kedua disebut dengan amrun ta'akkuli. Amrun ta'abbudi itu perintah yang hanya bersifat ubudiyah, bersifat ibadah. Maka pada amrun ta'abbudi ini nggak boleh kita menggunakan akal. Nggak boleh. Kenapa Bapak tadi Ibu sholat subuh 2 rakaat? Kenapa? Oh, karena masih ngantuk Pak Ustadz, jadi 2 aja. Gitu. Kalau siang nggak ngantuk, makanya 4. Itu mah cuma reka-reka saja. Dan itu masuk amrun ta'abudi, nggak usah dipersoalkan. Suruh 2, sholatnya 2. Suruh 3, 3. Suruh 4, 4. Tetapi ketika Nabi bayar zakat, zakatnya itu gandum, zakatnya itu korma,
orang Islam di Indonesia kalau mau zakat fitrah itu jangan beli korma ke Tanah Abang. Belinya beras. Kenapa? Karena ini amrun ta'akkuli. Urusan yang mesti kita pikirkan. Oh, yang dimaksud dengan gandum, yang dimaksud dengan korma itu kutul balad, makanan pokok. Maka orang Islam yang di Papua bayar zakatnya itu sagu, bukan beras. Walaupun sama-sama orang Indonesia. Dulu orang Madura ada yang masih makan jagung, bayarnya pakai jagung. Karena itu termaksud amrun ta'akkuli. Ya. Amrun ta'abudi, yang kedua amrun ta'akkuli. Ada yang ketiga ini. Urusan yang baina manzilatain, antara dua hal ini. Begini, Pak. Bapak kalau di Mekah, di Madinah, mudah-mudahan yang belum haji, yang belum umroh, kita masih dalam masjid diberangkatkan oleh Allah. Amin. Di Mekah, di Madinah, Bapak, kalau lagi musim dingin itu di masjid ada orang pakai khuf. Khuf itu fungsinya seperti kaos kaki, tapi terbuat dari kulit yang lembut. Di atas mata kaki ya, rapat, nggak boleh bocor syaratnya, kuat. Maka nanti dia kalau keluar pakai sepatu lagi, pakai sendal lagi, namanya khuf. Kalau kata Nabi, orang yang tidak bepergian boleh tidak dilepas sehari semalam. Kalau orang itu musafir, boleh 3 hari 3 malam. Baru dilepas. Bagaimana cara berwudunya? Muka, tangan, rambut, telinga. Waktu kaki cukup disapu bagian atasnya. Yaitu sapu bagian atasnya. Maka Sayyidina Ali anak muda berpikir begini. Bapak saya tanya, kalau khuf yang dipakai, yang kotor bawah apa atas? Yang kotor yang bawah, kenapa disuruh sapunya yang atas? Ya, khuf disuruh sapu bagian atasnya, Pak. Lah yang kotor atas apa bawah? Ini amrun ta'abudi apa amrun ta'akkuli? Maka Sayyidina Ali mengatakan gini, "Lau kana dinu bil akli fakana maskul khuffi asfaliha la a'laha." Kalau agama semuanya harus berdasarkan akal, berdasarkan rasio, maka membasuh khuf itu mestinya bawahnya, bukan atasnya. Betul nggak? Jadi Bapak saudara sekalian yang berbahagia, kita mesti cerdas. Jangan mau dibentur-benturkan. Apa sih yang dibenturkan di masyarakat ini? Kita lihat secara cermat. Aspeknya ini ta'akkuli apa ta'abudi? Itu dulu, rumuskan dulu. Dia usuli apa furu'i? Maka kita tidak akan menjadi ribut. Ya, jangan kita terkesima melihat satu pendapat kemudian menjadi musuh. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, yang terakhir yang mesti kita pahami. Persoalan-persoalan yang tidak dibahas di dalam nas itu gimana? Gini Pak, ada orang suami istri tetapi tidak bisa punya anak. Oleh medis dilihat suaminya sehat, spermatozoanya itu aktif, ya, ovum sel aktifnya si wanita juga cakep, tapi kenapa nggak bisa punya anak? Diteliti, tertanya ketika semprotan itu, ternyata ketika ketembak, dia masa suburnya sepersekian detik lemah.
Maka dibuatlah bayi tabung. Dipertemukannya dulu di luar. Kalau dia sudah terjadi ya membentuk kebersamaan, dimasukkan lagi ke rahim wanita. Maka dikenallah tabung, bayi tabung. Di Al-Quran, di dalam hadis tidak ada bayi tabung. Nggak ada bayi tabungun, gitu nggak ada. Berkembang lagi Bapak sekalian yang berbahagia, inseminasi. Kalau dulu, saya pernah bilang ya, dulu nggak ada orang jual sperma, itu nggak ada. Sekarang Pak, Bapak ke rumah sakit besar, Bintaro, beli sperma, yang sperma itu cerdas dan kuat, ada. Kalau dulu Bapak bawa ke pasar, sperma. Siapa yang mau beli? 1 gelas. Kalau sekarang 1 tetes Pak, harganya ratusan ribu. Karena ini dia punya bibit unggul. Siapa tuh yang bibit unggul? Yang jual ada juga Pak. Jangan-jangan ada peserta kita yang ngejual. Sperma dijual. Lalu kita mau bilang apa? Inseminasi dalam perspektif Al-Quran itu boleh apa tidak? Al-Qurannya tidak ada, hadisnya tidak ada. Mau kita bilang bid'ah, dolalah, finnar gitu. Gak bisa Pak. Ini berarti masalah ini furu'iyah. Cabang permasalahan. Bukan usuliyah. Kalau usul itu menyangkut ketuhanan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman pada Rasul, itu usuli. Kalau sholat itu yang rukun-rukun, yang wajib-wajib, itu prinsip-prinsip umum. Ya, nggak bisa tidak. Tapi di luar masalah-masalah yang bersifat prinsip usuli, bersifat furu'i, kasusnya begini. Waktu Nabi ingin mendaulat, ya, ingin mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi seorang gubernur di Yaman. Nabi bilang, ya Mu'adz, lima tahkum fil Yaman. Apa yang kau terapkan hukum di Yaman nanti? Beliau mengatakan, aku akan memegang Al-Quran. Bagaimana kalau Al-Quran tidak ada secara tekstual? Aku berpegang kepada Al-Hadis. Bagaimana kalau hadis tidak ada yang menjelaskan secara tekstual? Aku akan melakukan ijtihad. Nah ini Pak, garis bawah ini, kasih stabilo. Aku akan melakukan ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu adalah istimbat hukum, menggali hukum, menggali berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian menemukan hukum, namanya ijtihad. Ditepuk dadanya Mu'adz. Ya, Nabi saking senengnya itu dadanya itu ditepuk. Mungkin didoakan mudah-mudahan ya menjadi seorang pemimpin yang luar biasa ya. Jadi kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada Al-Hadis, jangan dibilang penduduk neraka. Karena di situ makomnya makom ijtihad. Nah, sekarang bagaimana kedudukan ijtihad? Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Ya. Iza hakamal hakim wajtahada fa asaba falahu ajrani. Bila seorang hakim menggali hukum, kemudian dia melakukan ijtihad, ya, menggali Al-Qur'an Al-Hadis untuk menetapkan hukum itu. Fa'asoba, kemudian itu benar. Jadi Bapak saudara sekalian, kemudian ternyata ijtihadnya benar. Falahu ajrani. Maka bagi orang yang ijtihadnya benar itu dapat 2 pahala. Fa'idha akhtoha falahu ajrun. Apabila ijtihadnya salah, dia dapat 1 pahala. Mana yang berdoa? Menurut Nabi mana yang berdosa? Enggak ada. Iza asoba
ajrani, apabila benar ijtihadnya, itu pun benarnya menurut Allah, bukan menurut lawan kita. Bukan kita menghakimi saudara kita. Apabila benar menurut Allah, falahu ajrani. Maka itu diberikan 2 pahala. Fa'in akhtaha falahu ajrun. Kalau salah dia menetapkan hukum, 1 pahala. Mana yang diberi dosa sama Allah? Enggak ada. Yang ada benar 2, salah 1. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, inilah hadis-hadis yang melahirkan sebuah kebijakan. Yang menyebabkan kita menjadi seorang yang sabar, menyebabkan orang menjadi tidak terburu-buru memvonis orang lain. Ketika masalah itu memang ya jelas-jelas ada dasarnya. Kalau sudah menyangkut urusan ijtihad, kembalikan lagi kepada asalnya. Ya, dan pada kajian kita yang lalu sudah dibicarakan itu. Boleh saja orang melakukan ya cloning, tidak masalah. Walaupun sebenarnya dulu cloning itu untuk binatang, untuk pepohonan. Gak ada masalah, boleh. Tetapi kalau dia melakukannya dengan menggunakan sperma orang lain, nah itu masalah. Nanti terjadi lagi perbedaan, Pak. Ada suami istri. Dua-duanya kalau diketemukan lemah, dipinjemin ini. Ya. Untuk menggairahkan diambil ini. Dimasukkan ke sini. Cek, langsung keras dia mengikat, jadi. Padahal dia suami istri ini. Hamil. Kemudian lahir perempuan. Ini bapaknya boleh nggak jadi wali terhadap wanita, anak perempuan yang dilahirkan? Kenapa? Minjem dikit. Siapa yang mau buka Al-Quran? 100 juta saya kasih. Udah ada. Tapi bukan berarti kita bilang, oh nggak ada hukumnya. Tidak dibahas. Tidak dibahas. Enggak harus dijawab. Halal apa tidak? Kalau halal, apa dasarnya? Kalau haram, apa dasarnya? Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, nanti kita akan mengerti pada prinsip-prinsip. Ya, nanti ini sebenarnya tugas yang ngajar tafsir. Ya, minta kepada yang ngajar tafsir bahwa prinsip-prinsip Al-Quran itu tidak mutlak diatur itu dalam sebuah ya segmentasi, dalam sebuah disiplin yang secara kaku hanya untuk hal itu saja, tetapi dia bisa digunakan untuk yang lain. Saya kasih contoh. Dan ini hadis ini biasanya dihafalin walau oleh orang laki-laki, meskipun preman. Bener nih, sumpah dah. Ya. Kalau ibu-ibu yang ini kurang suka ya. Ayat itu bunyinya begini. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian laki-laki itu 2, bagiannya perempuan. Oleh adopsi hukum adat dikatakan segendong sepikul. Kalau sepikul itu ada depan dan belakang, itu laki-laki. Kalau segendong cuma 1, itu bagiannya laki. Ini preman Pak, preman. Ayat ini apal nih. Intinya apal. Waktu ibunya sakratul maut, belum meninggal, si orang preman ini bilang gini, ini rumah buat gua laki. Lu tuh kontrakan sarang 1. Kenapa? Gua laki 2. Giliran hadis begini, ayat begini hafal tuh Pak, walaupun preman. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ada orang ini jangan-jangan ayat ini Israiliyat, karena ayat ini diskriminatif. Apa bedanya laki dengan perempuan? Kaum feminisme tidak suka dengan ayat-ayat yang semacam ini. Diskriminatif.
Bapak saudara sekalian, kita sekarang sedang belajar tentang prinsip. Ini ngomong apa nih Pak? Warisan ya. Ngomong warisan. Lidzakari mithlu hadil unsayain. Betapa bisa dibayangkan ketika dalam dunia peradilan, orang harus membuktikan dengan 2 orang saksi. Maka menurut prinsip hukum Islam, menurut Al-Quran, harus kebenaran itu oleh 2 orang saksi. Laki-laki. Bagaimana kalau saksinya laki-lakinya cuma 1? Maka harus ditambah perempuan 2. Jadi 1 laki 2 perempuan. Waktunya habis. Ini saya ingin mengatakan prinsip dalam hukum waris dipakai untuk peradilan. Siapa yang mau membantah? Itu Al-Quran.